استغفر الله العظيم لا كلمة فتح الله يفتح علينا وعلى أولادنا وذريتنا فتوح العارفين يفكهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاض على قلوب عباده الصالحين إن الله يحيي القلوب بما أحيا به قلوب العارفين ويكتبنا وذرياتنا في ديوان عباده متقين ثبت قلوبنا ولسنتنا على ذكره ومحبته وعلى ما نهى سلفنا صالحا الله يدخل نيتنا في نيته وعملنا في أعماله مقاصدنا في مقاصد وتوجهاتنا في توجهاتهم ولكل صالحا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه نوينا تعليم التعلم والنفع والانتفاع والذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى تغاوج الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم masyaikhina ulumikum fid darin amin. Yang kelima daripada taat batin syukur. Arti syukur yaitu mempergunakan segala nikmat dan pemberian Tuhan yang ada pada kita kepada barang yang diridhoinya. Inilah satu-satunya sifat kepujian dan ibadah batin yang tidak mudah dikerjakan. Dia lebih tinggi daripada martabat sabar dan sedikit sekali orang yang dapat mengerjakannya. Sebagaimana firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit benar daripada hambaku yang bersyukur. Kita diwajibkan dalam agama supaya bersyukur dan menerima kasih atas segala nikmat dan pemberian Tuhan yang diberikannya kepada kita, yaitu dengan sebaik-baik nikmat yang ada pada diri kita seperti nikmat mata, telinga, mulut dan lain-lainnya, atau nikmat harta yang kita miliki. Dan hendaklah kita pergunakan kepada barang yang disuruhnya dan memelihara daripada barang yang ditegahnya. Firman Allah, washkuruli wala takfurun. Syukurilah aku dan jangan kamu kufur akan nikmatku. Ketahuilah syukur itu menghimpunkan atas 3 perkara. Pertama, pengetahuan, yaitu hendaklah tiap-tiap kita mengetahui bahwa semua nikmat dan pemberian itu adalah datang daripada Allah, diberikannya kepada kita meskipun dengan sebab sakit atau pemberian diberikannya kepada kita meskipun dengan sebab usaha kita sendiri atau pemberian dari orang lain. Karena segala yang ada di dalam alam ini adalah milik dan kepunyaan Allah. Yang kedua, menerima dengan kesukaan, yaitu setelah kita menerima akan nikmat dan pemberian yang demikian dengan hati yang suka serta khudu dan tawadhu dan membesarkan kepada orang yang memberinya, tetap berterima kasih kepada orang yang memberikan nikmat itu, sekalipun dalam tilik hati kita memberikan itu adalah hakikatnya Allah, tapi melewat perantara seseorang. Yang ketiga, mempergunakannya itu kepada yang diizinkan di dalam agama. Jadi menggunakan nikmat itu kepada yang diridhai oleh Allah. Nah, itulah kandungan daripada syukur.
Yang keenam, ikhlas dan sidik, bersih niat dalam beramal, yang maksudnya semata-mata karena Allah, bukan karena lainnya. Ini adalah lawanan riya. Jadi ikhlas ini adalah lawanan riya, dan sidik itu lawanan ujub. Maka kedua sifat kepujian ini adalah syarat diterimanya amal seseorang. Firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak mereka disuruh melainkan supaya menyembah Allah serta mengikhlaskan agama kepadanya. Maka sebelum beramal hendaklah terlebih dahulu supaya menghilangkan sifat riya dan ujub itu. Seperti telah kita ketahui tentang sifat kerusakan pada pelajaran yang telah lalu. Sabda Nabi kita, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal a'mal illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha'a wajhi. Sesungguhnya Allah tidak menerima segala amal hambanya melainkan barang yang diikhlaskan karenanya dan mengharap keridhaannya. Kemudian yang ketujuh daripada taat batin yaitu tawakal, yaitu berpegang hati kepada Allah. Maksudnya percaya dan yakin bahwa Allah itulah yang menjamin atas rezeki dan kehidupan tiap-tiap makhluk yang telah dijadikannya. Dia tidak membedakan antara kita berada atau ketika dalam kemiskinan. Firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Tidak ada daripada binatang yang melata di bumi melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Dan firman-Nya pula, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah orang mukmin itu bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Maka dengan ayat ini nyatalah bagi kita bahwa tiap-tiap orang itu wajib tawakal kepada Allah sambil berusaha dalam menuntut keridhaannya. Jadi tawakal tadi tetap dengan ada ikhtiar atau kasbi, ada usaha. Karena maqam itu ada kasbi, ada maqam tajrid. Nah maqam kasbi ya kayak buat kita berusaha dulu hanya dapat rezeki. Perantara usaha dan ikhtiar hanya dapat rezeki, tapi tetap hati berpegang atau berserah dalam usaha itu hanya kepada Allah. Kalau maqam tajrid ini kada berusaha, kada begawian, tapi tetap ada dengan perantara, kadang-kadang dengan perantara orang. Dalam masalah ini pernah ada dua ulama besar, yaitu antara Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ujar Imam Syafi'i, rezeki itu kada mau datang sormanan di rumah, kecuali harus kita ada ikhtiar. Yang bahasa kita tuh keluar daripada rumah, anak berusaha hanya dapat rezeki, walaupun yang memberikan rezeki itu hanya Allah, tapi tetap ada ikhtiar. Ujar Imam Malik, berbeda pendapat nih dua murid lawan guru. Ujar Imam Malik, rezeki itu biar kita di rumah tetap datang, sekalipun kita kada keluar rumah. Akhirnya Imam Syafi'i ini karena hendak membuktikan pendapat sidin bahwa rezeki itu dengan ikhtiar. Keluar sidin dari rumah, keluar dari rumah gurunya Imam Malik. Kemudian dalam perjalanan beliau ini bertamuan lawan orang yang lagi panen buah. Sebutkan itu buah bilungka atau timun. Melihat kan bukurinah ada jalan-jalan di sini bertamuan orang memanen buah timun tadi. Melihat Imam Syafi'i lewat, orang tadi berkiau, wahai Imam, mari biar. Nah ini kesan hadiah lawan biar 2 biji.
Nah, jadi Imam Syafi'i, nah pendapatku ini dulu. Jakanya aku di rumah aja tadi kada bertamu orang memanen timunnya, aku kada dapat rezeki. Kada dibari orang apa? Bebulik ke rumah gurunya Imam Malik, sampai ke rumah gurunya Imam Malik membawa 2 biji timun tadi. Nah guru, ulun membuktikan pendapat ulun ini tadi, rezeki itu dengan ikhtiar, sekurang-kurangnya ulun berjalan. Mau di rumah aja udah dapat ulun. Ulun berjalan tadi bertamuan orang nang panen, dibari ulun, dibari orang ini nah 2 biji ulun. Nah kasantian guru ai sebiji, ulun sebiji. Ketawa Imam Malik. Ujar Imam Malik kenapa? Karena bujur kalau aku kan bujur juga. Aku di rumah aja kada kemana-mana, ikam bari ya Allah. Ketawa nih lagi limbah itu. Artinya pendapat Imam Syafi'i bujur, pendapat Imam Malik bujur. Imam Malik di rumah aja, Imam Syafi'i membawakan. Nah, artinya pendapat seandainya ada 2 orang ulama itu berselisih paham, berselisih pendapat, kalau secara hakikatnya itu bujur aja keduanya. Nah, dan makam qasbi dan makam tajrid. Namun kayak kita nang makom nang kayaknya di rumah aja siapa nang julungi? Ada. Nah, makomnya lain. Ada makom qasbi dan makom ikhtiar. Kalau Allah andaki ikam di makom qasbi, ya berusaha. Ujar Imam Ibnu Athaillah, kalau ikam makom tajrid jangan hendak berusaha, malah bersakit. Artinya makam orang tajrid itu ibadah jadi rumahnya, amalnya dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholawat, dengan tasbih, Quran yang dibaca, sholat, datang aja. Tapi kadang-kadang ada orang di rumah aja, tapi hati bergantung lawan makhluk. Mudahan jangan pindah bau gangan yang di sebelah tuh antar yaku. Itu rusak makam tajridnya. Kenapa? Hatinya lawan makhluk. Baunya di bau sup aja. Mudahan ini antar orang. Nah, ini cedera sudah makam tajridnya. Udah boleh. Tetap inya kepada Allah hatinya tanpa ada tergantung lawan manusia atau lawan makhluk. Maka dengan ayat ini nyatalah bagi kita bahwa tiap-tiap orang itu wajib tawakal kepada Allah sambil berusaha di dalam menuntut keridhaannya. Dan usaha tadi itu pun ibadah. Kalau diniatkan kita berusaha dengan mengharapkan ridha Allah, mencari rezeki, mencari rahmat dan nikmat dari Allah untuk menafkahi orang yang wajib kita nafkahi, ibadah keluar dari rumah itu. Tapi syaratnya jangan sampai berusaha tadi melanggar akan hukum Allah ataupun meninggalkan apa yang diperintah Allah. Itu syaratnya. Menang berusaha aja, tapi kita tahu disembahyang umpama nah ini lain sudah. Biar niatnya bujur, niatnya hendak memberikan nafkah, tapi tertinggal akan ibadah, ini sudah rusak. Kasbinya, ikhtiarnya rusak. Setelah kita ketahui bahwa tawakal itu adalah satu-satunya sifat kepujian dan ibadah batin yang bertalian benar dengan kepercayaan kita kepada Allah, Tuhan telah berjanji bahwa kehidupan manusia itu adalah di dalam jaminannya, dan tentang banyak atau tidaknya itu menurut apa yang telah ditentukannya. Tidak dapat orang lain menambahkan atau menguranginya. Kemudian ketahuilah bahwa berusaha dan ikhtiar itu tidak menghilangkan akan tawakal. Malahan dalam usaha itulah kita menampakkan tawakal. Dan tidak mesti pula orang yang meninggalkan berusaha itu yang bertawakal. Karena banyak saja kita lihat orang yang meninggalkan berusaha itu oleh karena kemalasan bekerja. Dasar pengoler, kalau bisa. Dasar pengoler. Padahal sifat loba, pengoler tapi tamak lawan manusia. Contohnya seorang pengoler apa makam tajrid, tapi kada sabar. Utang sini, utang situ, minta sana, minta situ, itu cedera tajridnya. Dasar memang malas ngarannya itu. Padahal sifat loba dan tamak itu bersarang di dalam hatinya dan menunggu-nunggu pemberian manusia. Minta balas kasihan lawan orang. Dan tawakal itu adalah pekerjaan hati. Yang ke-8 mahabbah. Apabila telah kuat tawakal seseorang kepada Allah, maka dengan
sendirinya dia mencintai dan mengasihi kepadanya. Juga tiap-tiap orang yang telah kenal dengan Allah, dia mesti cinta kepadanya. Karena dalam pengetahuan dan keyakinannya semua nikmat dan kesenangan itu datang daripada Allah. Maka dengan adanya kecintaan kepada Allah itu melazimkan pula cinta kepada makhluk yang telah dijadikannya dengan menuruti batas-batas yang telah ditentukannya. Kita diwajibkan mengasihi rasul-rasul, para sahabat, aulia, ulama, yang mana mereka itu adalah orang yang menunjuki kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Maka mahabbatullah itu dengan arti yang lebih luas, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada orang yang dikasihinya, kasih dengan perintahnya. Jadi orang yang cinta lawan Allah atau mencintai orang yang dicintai Allah, menyayangi orang yang disayang Allah, yaitu para nabi, para rasul, para aulia, dan orang-orang saleh. Dan juga kandungan mahabbah Allah, mahabbatillah, cinta kepada Allah, kasih dengan perintahnya, kasih kepada barang yang menyampaikan kasih kepadanya. Sabda Nabi kita, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min nafsi wa ahli wa auladi wa mali wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya melebihi dari cintanya kepada dirinya, istrinya, anak buahnya, hartanya, dan manusia sekalian. Maka dalam pelajaran ini dapatlah kita simpulkan bahwa mengasihi Allah dan Rasulnya itu bertalian benar dengan keimanan, dan dia adalah sebagai pokok yang kita tuju, yang tidak dapat dicapai jika tidak berpengetahuan dan mengamalkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan mengusahakan wasilah-wasilah yang menyampaikan kepada tujuan yang mulia ini. Yang kesembilan, ridha dengan qada dan qadar, yaitu menerima dengan senang hati apa-apa yang telah dilakukan Tuhan pada kita. Di dalam risalah Tuhfatul Ikhwan telah diterangkan bahwa qada itu ialah ketentuan Tuhan, ditentukannya dengan iradatnya apa yang akan dikerjakannya. Jadi qada itu nang tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu qada masih dalam ilmu Allah. Karena nang tahunya ini qada nih. Seandainya kita ini qadanya Allah, ketentuan Allah bahwa hari ini yang dikerjakannya ini, hari ini dapat rezekinya ini dengan wasilah si fulan ini, itu namanya qada, belum terjadi. Kalau qadar ini ialah pekerjaan Tuhan yang berlaku tiap-tiap hari menurut ketentuannya. Qadar ini sudah nampak, terjadi apa yang diqadakan oleh Allah, itu qadar. Maka tiap-tiap yang berlaku di dalam alam ini semua perbuatan Tuhan nampak. Allah kayak hari ini, kayak saat ini, qada Allah, ketentuan Allah bahwa kita hadir di Masjid Nurul dalam pengajian, di Lauhul Mahfuz masih dalam ilmunya Allah fil azal. Nah, saat ini berlaku itu, ini qadar Allah, takdir Allah sudah. Takdir itu sudah terjadi apa yang ditentukan Allah dalam ilmunya yang azali. Baik atau jahat semua daripadanya. Firman Allah, qul kullum min indillah. Katakanlah hai Muhammad, semua pekerjaan jahat dan baik datang daripada Allah. Tetapi diterangkan pula pada ayat yang lain, yang baik boleh disandarkan kepada Allah dan yang jahat tidak harus disembahkan kepadanya. Ini adalah secara adab kita terhadap Tuhan. Kalau orang berbuat kebaikan, boleh kita berkata bahwa dia itu dikehendaki oleh Tuhan. Dan jika ia berbuat maksiat, tidak boleh dikatakan kehendak Tuhan. Ini di dalam masalah adab. Adapun secara ilmu hakikat, tetap semua itu sudah ketentuan Allah. Nah, tetapi ada ada batas-batasnya, ada aturan-aturannya. Allah takdirkan kita berbuat taat ibadah, maka Allah tuntut kita nih, kau beribadah sudah,
dituntut Allah Ta'ala supaya syuhudul minnah, memandang semua ibadah yang dia lakukan itu semata-mata adalah kehendak dan takdir Allah. Ini batin katanya. Kalau adab kada boleh terserah Tuhan. Nah yang demikian unda maksiat ini kada kehendak unda, kehendak Tuhan. Nah ini buat Qadariyah Jabariyah itu buat nih. Kita orang ahli sunnah di dalam hati meyakini aku hari ini berbuat maksiat itu memang dari Allah, tapi Allah tuntut. Apa Allah nuntut? Supaya kita taubat. Jangan dilihat akan Allah tuntut lagi. Nah aku menakdirkan ikam kayak ini berbuat, tapi ini di dalam hati, urusan ma'rifat hakikat, andakannya di dalam batin, bukan diucap dengan mulut. Ada kawainya tuh ya, kehendak Tuhannya berbuat maksiat, biar aja sudah, kada boleh. Kada ada amar ma'ruf nahi munkar lah. Sedangkan amar ma'ruf nahi munkar itu ada perintah Allah dalam Al-Quran. Nah jadi supaya jangan maksiat yang dilakukan itu memberikan mudarat, lalu kita dituntut Allah untuk taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan nikmat berupa rezeki dan lain-lainnya, Allah tuntut kita syukur. Mun kada disyukuri, nah apa arti syukur tadi? Menggunakan syarful abdi jami'a ma uqima alaih lima khulikalah, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Itu arti syukur, definisi syukur. Ditimpakan Allah bala, semalam sudah disebutkan, maka kita dituntut Allah sabar. Maka kata ulama, kita ini pada setiap hari, pada setiap saat tidak lepas dari 4 masalah ini. Karena kalau lepas kita 4 macam ini pasti. Sejam, saat ini, hari ini, menit ini, detik ini, itu beda-beda. Tinggal lagi kayak apa menghadapinya nih, nah 4 macam ini. Imma ibadah, imma kita tagawi maksiat, imma dapat rezeki, dapat nikmat, imma dapat bala musibah. Nah, kalau beribadah, pandang itu syuhudul minnah, hanya semata-mata Allah yang menggerakkan hati kita untuk kawa berbuat ibadah. Pandang Tuhan supaya jangan sombong di hati, supaya jangan rasa seorang mengujub, riak, sum'ah masuk ke dalam hati kita. Kemudian dapat tagawi maksiat, tagawi dosa, kembali kepada Allah dengan taubat, bertaubat kepada Allah. Karena kalau kita lepas dari itu memang sudah ditentukan fil azal itu. Tapi la yarudul qada illa doa. Tidak bisa menolak akan qada, ketentuan Allah. Qada yang ditentukan Allah supaya jangan terjadi takdirnya itu dengan doa. Bisa berubah dengan kekuatan doa. Dan qada ini kata ulama ada mu'allaq, ada mubram. 2. Mu'allaq ini yang masih di lauhil mahfuz. Itu bisa berubah. Ya Allahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Kalau masih di lauhil mahfuz itu bisa dihapus masih. Dengan kekuatan doa bisa terhapus. Tapi kalau janji mubram itu sudah nang di lauhil mahfuz, catatannya diserahkan kepada malaikat yang bertugas. Makanya jaka ibadat kita, azal kita, umur kita diserahkan sudah nang di lauhil mahfuz, umur kita sekian, 60 tahun sampai 60 tahun hari itu. Tahun itu sudah diserahkan catatan amalnya kepada malaikat Israel. Itu tidak bisa dirubah lagi. Biasanya dikatakan ulama, penyerahan pencatatan amal itu di malam nisfu Sya'ban. Maka kita berdoa kalau Allahumma in kunta katabtana indaka fi umil kitab syaqiyan aw mahruman alayya rizqi Allahumma syaqawatana wa irhama arusqa azakhina. Jadi akan jikalau engkau tulis ulun nih orang yang celaka, orang yang
muqattaran alayya fi rizqi, rezekinya susah. Macam-macam doa. Allah hapuskan itu yang dimana dihapuskan. Dengan kita malam nisfu Sya'ban berdoa yang masih di Lauhil Mahfuz. Maka itu waktu itu berdoa supaya dihapus. Tapi kalau sudah diserahkan kepada malaikat Israel, maka itu tidak bisa dihapus. Bisa dihapus tapi dengan apa? Dengan sedekah bisa. Dengan kekuatan doa aulia bisa. Kekuatan doa wali bisa berubah. Terkadang qada itu dipindah daripada waktu dia dalam mimpi, waktu di waktu jaga dipindah di waktu guring. Bisa dipindah, tapi dengan kekuatan doa para masyayikh, para aulia Allah Subhanahu wa taala bisa berubah. Contoh mungkin sering sudah kita sebutkan di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu beliau masih muda, beliau ngaji kepada gurunya Syekh Hamad bin Bas. Akhirnya salah seorang di zaman itu ngarannya Abul Muzaffar datang kepada gurunya Hamad bin Bas, Syekh Hamad bin Bas. Wahai Tuan Syekh, guru, ulun minta izin dan minta doakan, ulun isuk hendak tulak, ya bahasa kita, ulun isuk hendak tulak berdagang ke kota tekad sudah nukar, barang dagangan sudah nukar, siap berangkat. Bapak dah lawan guru. Ujar guru Sidin nih Syekh Ahmad bin Bas, beliau wa minal aulia. Ikam jangan tulak. Ikam jangan umpat tulak. Kenapa? Aku takutan ikam celaka. Kayak itu aja Sidin bener. Akhirnya karena ditangati paguruan galau. Barang sudah ditukar bersama rombongan nih. Tekad sudah nukar. Galau iya amja. Keluar dari rumah gurunya Syekh Ahmad bin Bas, bertamuan lawan Syekh Abdul Qadir Jailani, masih muda, masih anum. Syekh Abdul Qadir Jailani betakun, kenapa pian nih? Mau pina galau pian nih? Aturannya datang dari rumah guru tuh himau, bukan nang orang kayak sedih. Wahai Abdul Qadir, aku nih sedih Abdul Qadir, hendak tulak, maka sudah siap, barang sudah, tekad sudah, lawan rombongan tuh berangkat esok hendak berdagang. Tapi ditangati guru, ujar Sidin, aku takutan kalau ikam nih celaka. Apa ujar Syekh Abdul Qadir? Wahai Tuan Abul Muzaffar, ayo pian tulak, pian tulak, ulun menjamin pian selamat. Keduanya wali nang menangati ini peguruan Syekh Abdul Qadir menangati kayak pian taharap murid katahan peguruan kan. Ringkasnya sampai berdagang ke kota Syam. Berdagang tadi habis, barang habis, tukaran 70 dinar, anggap 70 juta lah tukaran nih, modalnya 70 juta, dapatnya menjadi 1000 dinar, 100 juta, berarti 30 juta baujuk nih, parak 50%, habis. Bulik dibuat duit ini di dalam tas. Sampai di tengah jalan hendak bulik, lalu ada peristirahatan. Sidin waktu itu istirahat, mandi, qadha hajat di toilet, bawa tas tadi gantung, keluar daripada toilet atau kamar mandi, lalu Sidin sholat. Setelah itu mengantuk taguring. Dalam guring tadi kami mimpi bahwa beliau bersama rombongan dirampok. Limbah dirampok tadi
Sidin rombongan dibunuh. Tak ketinggalan Tuan Syekh Abdul Mudhaffar ini lading sudah di sini. Tinggal yang bahasa kita nih menghayatnya aja lagi sudah bandak ini. Tatkala diandak lading sini takajud tabangun, limbah tabangun sekalinya darah ada. Aneh kalau mimpi tapi mimpi ditimpa seorang sekali bangun berdarah. Berarti ini bukan sembarang mimpi. Sekalinya darah. Tapi terbangun kada sampai manggayat tuh nah. Yang saat digayat itu mati semua. Anak mandak aja gitu. Mandak aja berarti Anda bakal sekali terbangun, oh aku ini mimpi. Keingatan wadah duit tadi tertinggal di kamar mandi. Setelah itu hancapai melihati duit tadi di dalam tas, sekalinya tatap kada ada aja dan kada berkurang isinya. Alhamdulillah aku selamat. Akhirnya bulik ke Baghdad. Bulik ke Baghdad ini bingung. Aku ini kemana berdulu? Baelang wadah Syekh Abdul Qadir kah? Wadah Syekh Ahmadud Dibas? Bingung kemana berdulu baelangnya? Akhirnya di tengah jalan dalam keadaan bingung ketemu dengan Syekh Ahmadud Dibas nang manangati sidin tulak. Wahai Abdul Mudhaffar, ikam beelang pada Abdul Qadir dulu. Datangnya Abdul Qadir. Kenapa? Karena tahulah aku ikam nih, jadi aku menangati ikam tulak. Aku melihat di Lauhil Mahfuz. Aku melihat takdir ikam nih. Berarti sudah mu'allaq tuh, mubram tuh. Mbak, esok hari takdir ikam ini pacangannya ikamnya bila tulak dibunuh, dirampung. Maka aku tahu, maka itu aku menangati. Tapi ikam bertamu lawan Abdul Qadir kalau inya kalau menyuruh ikam. Nah, Abdul Qadir meminta akan lawan Allah untuk ikam supaya takdir ikam di waktu jaga dipindahkan Allah di waktu guring atau mimpi. Berapa? 17 kali Sidin mendoakan ikam. Bisa berubah dengan kekuatan doa aulia. Bisa berubah. Bisa dengan sedekah. Ada riwayat orang bersedekah yang takdirnya harus ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid Imamul Haddad. Murid Imamul Haddad disebutkan setelah habis pengajian Imamul Haddad bepander lawan murid-murid Sidin. Wahai muridku, ayo kita beelang wadah kawan kita, wadah saudara ikam nina. Inya lagi sakaratil maut. Kita melanginya. Itu dalam sakaratil maut, sakit keras. Dielangi Sidin sampai ke sana. Lalu ujar Imamul Haddad, wahai jamaah, sesungguhnya fulan ini sebentar lagi dia akan meninggal. Ini para meninggal sudah. Siapa yang hendak bersedekah umur? Ayo, wali bang inilah. Siapa yang hendak bersedekah umur? Ikam berapa? Ulun sehari pun, nang sikong, ulun seminggu, ulun sebulan. Kata Imamul Haddad, aku setahun bersedekah umur. Dihitung sedekah umur ini berapa jumlahnya, kurang lebih 2 tahun. Apa yang kata Imamul Haddad? Catat 2 tahun. Nah, ujar Sidin ini karena tepat 2 tahun, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian dia akan meninggal. Tepat 2 tahun umurnya, setelah itu meninggal. Berarti sedekah umur. Adalah kamu sedekah nih Pak. Ya, kan harus sedekah. Bisa disedekahkan seminggu aja umur kita harus habis. Setahun lagi umur kita lagi sisanya disedekahkan habis. Kadang habis itu malah keberkahannya diberikan Allah itu dengan doa wali Allah. Nah itu qadha mubrom. Maka itu di Sya'ban kita janji mu'allaq itu supaya dihapus, tulisannya ini dihapus dengan kekuatan doa. Kalau janji mubrom sulit untuk kecuali dengan doa, dengan sedekah yang ikhlas bisa berubah. Yang harusnya meninggal hari itu bisa dipanjangkan umur dengan
sedekah. Maka ada doa, ada solawat mubrom namanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin warfa'anna an bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin warfa'anna an bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Insyaallah dengan salawat itu bala yang bakalan menimpa kita sudah mubrom, qadanya bisa dirubah. Ini apa? Karena berkat sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya, sholawatnya khusus. Wadfa'anna an bala'il mubrom innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bagus diamalkan. Tapi boleh mengamalkan ini kalau perlu 100.000. Tapi undang orang 100 ikung baca doa sholawat itu. Berapa tuh 100? 1000 lah. 1000 aja baca. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa fa'ana an bala'il mubrom naka ala kulli syai'in qadir. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa fa'ana an bala'il mubrom naka ala kulli syai'in qadir. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa fa'ana an bala'il mubrom naka ala kulli syai'in. Insyaallah ditolak oleh Allah bala yang bakalan menimpanya. 100.000. Itu pernah ulun coba bahari. Nah, coba kita gunakan maksudnya. Alhamdulillah, yang seharusnya memang itu kada dihindari, kada jadi ditolakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah ulun menggunakan itu, tapi jemaah itu hampir 500-an hadir. Ayo kita baca ini dulu, berkenaan dengan diri ulun, pribadi ulun, yang seharusnya memang harus itu. Kumpulkan seluruh jemaah waktu lu masih di kampung, kita baca ini, baca sholat hajat dulu, baca itu, baca. Mau 500 ya masih berapa? Hah? Berapa? 200 lah, 200 kali aja, 200 kali. Kemudian membaca Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya 11 kali, jangan behinak. Rabbana atina fid dunya, 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 Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi membacanya mau nak tambah lagi, membaca Fatihah sekali, Al-Qul huwallah sekali, Al-Falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas 1000. Orang banyak kan Bapak? 500 ikung 2 kali aja. Aduh Bapak. 1000 kali 500 ikung. Alhamdulillah. Seharusnya memang secara logika itu pasti ada peguruan baca ini Kang, baca ya. Kumpulkan lalakian binian jemaah. Alhamdulillah. Kada jadi gitu. Tapi Bang, seharian semalaman itu berkenaan dengan ulun pribadi lah. Pernah ada masalah lawan orang. Dan kita kada salah, memang difitnah. Wallah ada apa-apa. Dasar memang seorang kada. Orang nang lain nang manunya itu nang terlepas. Bulik kan? Sekalinya apa? Nang memfitnah kita terbalik inya nang di anu orang. Ya Pak. Memang kita kada salah ya Pak. Sekampungan orang tahu seorang kada salah. Dan sekadar menggawi itu nang memfitnah akhirnya terbulik pada inya kada dari apa-apa orang, tapi limbah kita tuntungan itu terbalik Dani memfitnah, Dani nang langsung di anu orang. Memang kita kada salah. Orang sekampungan ya tadi tahu seorang difitnah orang, memang seorang kada pelakunya. Nang menyambat seorang tadi, nang seorang ada tahu-tahunya. Tapi banyak waktu itu. Ulun biasanya 17 orang, termasuk ulun. 17 orang yang difitnah tuh. Kita diwajibkan redha dengan qada dan qadar, yaitu apa yang telah terjadi pada diri kita atau keluarga kita, sesuatu hal yang tidak diingini seperti kedatangan bala atau musibah.
Tidak boleh kita menyangkal karena dia adalah keputusan Tuhan yang berlaku atas diri kita. Dan jika berkenaan dengan sebab usaha seseorang, maka di pihak usahanya itu tidak diwajibkan kepada kita meredhakannya. Demikian pula di pihak bekas perbuatan yang telah berlaku itu boleh kita berusaha untuk menghilangkannya. Umpamanya seseorang mendapat penyakit, dia wajib redha atas kedatangan penyakit itu dan boleh berusaha untuk mengobatinya. Kita sakit boleh berobat, boleh berusaha berikhtiar ke dokter dan lain-lainnya. Kada mencederakan akan redha. Nah, redha itu kada mencederakan kita berusaha tadi. Kalau pang aku redha aja jar berusaha penyakit kada bawa obatan, nah itu saja. Tapi nang afdalnya itu berusaha. Kecualinya dengan sholawat itu kan ada ikhtiarnya maksudnya. Atau seseorang kafir maka kekafirannya itu adalah ketentuan daripada Tuhan. Dan dia wajib redha atas perbuatan Tuhan yang menjadikan demikian, tetapi adanya kekafiran itu boleh atau wajib ia berusaha menghilangkannya. Memang itu kehendak Tuhan, tapi wajib bagi kita untuk berusaha menghilangkannya. Dengan apa? Dengan ampih daripada kekufuran itu. Yang ke-10 dzikrul maut, mengingati mati. Pas nih, sekali lagi tamat kita. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan guru-guru kita dapat kita amalkan jadi manfaat bagi kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan nuntut ilmu, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi kulli halin wa bila min hali ahli nar. Saluka hubbak wa hubba min yuhibbuk wa hubba kulli amalin qarrabna hubbik faqihna fid din wa 'alimna tawil wa rizqna bahum istiqamanaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Entah halal minta rida ulun berhulu nah.